Jadi sudah disebutkan tadi, ada yang namanya strategi inisiatif dan di dalamnya itu ada yang namanya bottom up emergent strategy. Tersebut di mana plan emergent yang di dalamnya bottom up strategy. Yang awalnya menjadi strategi cadangan dan dikembangkan menjadi strategi utama perusahaan. Jadi seperti contohnya Starbucks. Pertama kali dia tidak mengeluarkan frappuccino karena itu bukan menjadi strategi utama dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, middle manager perusahaan tersebut mempush untuk mengeluarkan minuman frappuccino, dan itu sekarang itu minuman frappuccino itu menjadi best seller di Starbucks. Dan satu contohnya lagi, General Electric membeli Emron dan merubah visinya dari product oriented itu menjadi customer oriented. Semua itu didukung oleh middle manager. Nah, sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang lebih baik lagi. Seperti pada 2 tahun sebelumnya Facebook muncul, ada ilmuwan Google bernama Okrut. Okrut ini sudah mulai mengembangkan proyek baru jejaring sosial. Wakil Presiden Google pun sangat mendukung hal ini pada awalnya, sampai memberikan ilmuwan tambahan agar proyek ini berhasil. Namun pendiri Google, Sergey Brin dan Larry Page ini merasa bahwa jejaring sosial tidak sesuai dengan misinya untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal dan berguna. Jadi mereka melecehkan Okrut, mengabaikan jejaring sosial ini. Namun saat Facebook muncul, jejaring sosial ini sangat booming dan sukses sehingga membuat Google ketinggalan. Akhirnya Google berharap bisa mengejar Facebook dengan mengintegrasikan semua akun di YouTube, Google+, Chrome menjadi satu akun saja. Namun, usaha Google tetap saja tidak terbayar dengan harapan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan strategi yang dapat membawa competitive advantage bagi sebuah perusahaan, seorang pemimpin harus memastikan 2 hal penting. Pertama, dia harus memastikan visi dan misi dan didukung oleh nilai dan norma yang etis. Sehingga visi dan misi tersebut dapat diperkuat oleh nilai dan norma yang etis. Kedua, perusahaan itu membutuhkan proses manajemen yang strategis agar perusahaan tersebut dapat mendapatkan competitive advantage yang menjadi sebuah tujuan utama bagi perusahaan tersebut. Masing-masing dari 3 proses strategi diperkenalkan dalam bab ini, memiliki kekuatan dan kelemahan. Efektivitas proses strategi yang dipilih adalah bergantung pada tingkat perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dalam lingkungan yang bergerak lambat, pendekatan perencanaan strategis top-down mungkin yang paling efektif, dan juga dimensi ukuran perusahaan seperti perusahaan besar cenderung menggunakan perencanaan strategis top-down. Perusahaan ini seperti perusahaan penyedia tenaga nuklir, dan sebaliknya, perusahaan internet seperti Alibaba, Facebook, Google, eBay, Dropbox cenderung itu menggunakan proses strategi as planned emergence process. Implikasi penting dari diskusi kita adalah bahwa semua karyawan harus dilibatkan dalam menetapkan visi dan misi, inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih bermakna. Kepercayaan dalam perusahaan visi dan misi ini bisa memotivasi karyawannya. Selain itu, setiap karyawan memainkan peran strategis. Karyawan tingkat rendah fokus terutama pada implementasi strategi ketika sebuah perusahaan menggunakan top-down atau perencanaan skenario. Seperti contohnya, bagaimanapun telah menunjukkan, karyawan atau bahkan di entry level pun dapat memiliki ide-ide besar yang mungkin menjadi strategi inisiatif dengan potensi untuk mengubah perusahaan.